Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Juarayu, saya Augie dari Bogor. Kita di sini akan sharing saja ya, kita dan diskusi tentang tabungan mana sih yang terbaik buat kita selama ini. Benarkah cara-cara kita menabung itu sudah tepat? Benar nggak sih kita itu sudah men-saving uang kita itu dengan baik dan benar? Ada tiga tipe tabungan yang akan kita bahas saat malam ini ya. Sebelumnya saya izin, karena saya tidak pandai mengedit video, makanya saya pakai slide PowerPoint. Nah, tabungan manakah yang terbaik? Tabungan bank, deposito, atau emas? Ya, di sini pasti beberapa dari teman-teman sudah ada yang kayak pernah punya mimpinya, tapi mimpinya tersebut belum tercapai. Kenapa? Karena kok harganya semakin naik mimpinya, atau mungkin bahkan saya udah nabung, coba-coba nabung, tapi akhirnya kepotong gitu kan. Karena ya namanya juga kebutuhannya, ketika ada uang pasti pengen aja di til uangnya gitu dari banknya. Nah, langsung saja ya, kita akan mulai bahas dari tabungan yang pertama, yaitu tabungan di bank. Nah, teman-teman, ada yang ini belum? Ada yang sudah tahu belum inflasi rata-rata per tahun ini berapa? Sekitar 5-8%. Ya, betul. Ya, teman-teman sudah bisa menjawab, alhamdulillah. Yang belum, ayo kita semangat. Kita harus diskusi terus. Ya, 5-8% itu baru kenaikan inflasi per tahun. Maksudnya inflasi itu apa? Inflasi itu gini. Contohnya teman-teman, hari ini kita beli pizza harganya 100, tahun depan harganya jadi 106, tahun depannya lagi 110. Nah, itu kenaikan harga barang yang kita nggak bisa prediksi gitu. Jadi dengan rata-rata inflasi 4,4-8% itu berarti kita harus pandai-pandai dalam men-saving uang itu dalam bentuk suatu yang telah di atasnya inflasi. Karena inflasi 4,8 otomatis di atas itu dong kita tabungannya, biar nilai kita itu mata uangnya sama, tidak minimal sama lah, kalau bisa naik gitu, jangan ada di bawahnya ya. Nah, dari ketiga poin yang tadi saya sebutkan itu, antara nabung di bank, nabung di deposito, sama di emas, mana sih yang paling unggul gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang ketiga tersebut, biasanya teman-teman kalau gajian itu solusi finansialnya berapa? Ada yang mungkin 50% buat jajan, 50% bayar hutang. Ada yang kayak gitu mungkin ya. Gak apa-apa, sama, saya dulu juga pernah kayak gitu. Cuma kali ini saya mau liatin slide solusi finansial yang biasanya orang-orang sukses pakai ya. Nih, 60% kebutuhan pokok, 10 lifestyle, zifaf, dan dana darurat. Ya, udah bisa udah bisa dilihat ya. Nah, dari semua itu teman-teman pasti ada yang kayak berpikiran, benar nggak sih, tepat nggak sih angka-angka tersebut itu? Kalau menurut saya, ketika seseorang itu sebelum menikah, bahkan setelah menikah, itu memiliki kebutuhan yang sangat berbeda. Jadi untuk persentase ini saya lebih senangnya porsikan sesuai dengan porsi teman-teman, yang sesuai dengan porsinya teman-teman gitu. Yang paling penting di sini bukan nominal persentasenya, tapi konsisten atau tidaknya. Percuma dong kalau misalkan teman-teman bikin persentase tabungan 25% dari gaji, tapi itu hanya berlaku dalam satu kali. Itu nggak akan sebanding gitu. Seharusnya teman-teman akan dapat yang impact hasilnya itu ketika teman-teman belajar untuk konsisten ya. Kemudian kita akan mulai masuk ke poin-poin yang nanti akan saya bahas. Pertama, nabung di bank. Sekarang kita ngomongin tentang logikanya aja. Teman-teman punya gaji 2 juta, dalam setahun aku mau konsisten nabung 500.000 setahun. Dalam setahun itu otomatis teman-teman dapat uang berapa? 500.000 selama 12, 6 juta ya. 6 juta itu benar nggak 6 juta hasilnya kalau udah dimasukin ke bank? Enggak. Kenapa? Karena pasti ada potongan yang namanya administrasi, ada potongan. Kenapa ada administrasi? Ya karena bank itu kan pakai karyawan butuh gaji dari mana?
gaji dari dari gaji dari mana, dari teman-teman, karena ada uang biaya administrasi tersebut. Nah itu baru banknya. Coba sekarang gini, bukan pahit-pahitnya, sebagus-bagusnya deh kita nggak dapat potongan, kenaikan tabungan di bank itu berapa kira-kira? Taruhlah teman-teman naruh berapa juta ya, 1 sampai sejuta, atau terakhir itu kalau nggak salah datanya itu berapa ya, maksimal tuh 2% per tahun kalau nggak salah. Nah sedangkan inflasinya itu 6-8% kan. Kalau cuma 2%, otomatis tabungan teman-teman juga nggak akan nolongin inflasi itu gitu loh. Jadi oke, berarti poin pertama, nabung di bank itu sebenarnya teman-teman harus sudah mulai kayak terbuka bahwa nabung di bank itu nggak bakal saving dana teman-teman, tapi melainkan malah menurunkan kekayaan teman-teman. Ya berarti stop, kita harus mulai ngulik lagi tentang deposito ya. Deposito, nih saya akan kasih lihat slide-nya saja. Nih, maksudnya apa nih? Bagaimana pertumbuhan deposito? Nih, teman-teman tahun 2007 punya uang 1 miliar didepositoin ke bank. Nah, ini contoh gambarnya gini kan. Nah, kalau di bank selama 2012. Berarti berapa? 2007 ke 2012. 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, dari uang deposito teman-teman 1 miliar ke 164 ke 2012 jadi 1,64 miliar, banyak ya. Naiknya jadi 640. Bener nggak? Naik kan? Nah, naik. Tapi bener nggak sih kalau misalkan kita itu untung gitu? Coba kita konversikan uang kita di 2007, kita tuh sebenarnya dapat 5 kilogram emas. Kalau misalkan uang 1M nya itu kita konversikan ke emas, kalau dijual tahun ini berapa totalnya? 2,75 miliar. Jadi tuh sebenarnya uang teman-teman itu hilang, bukan malah untung kayak uang ini gitu. Nah ini pun ada dari bank, salah satu bank terkenal ya. Deposito tertinggi itu berapa kenaikannya? Nih ada nih sekitar 5%. Itu paling tinggi, udah paling bagus tuh 5%, dan 5% itu pun masih di bawah inflasi ya. Jadi teman-teman ayo kita mulai open gitu pemikirannya ya. Lanjut langsung, yang terakhir adalah tentang tabungan emas. Nah ini saya ambil slide dari kuliah IGA juga ya. Nah emas itu rata-rata pertumbuhannya dari 15-40% per tahun. Jadi otomatis ini apa? Udah di atas inflasi ya. Terus ini ada contoh-contoh studi kasus juga nih. Tadi seperti yang tentang emas itu ya. Ini gajinya, teman-teman punya gaji dimasukin ke bank 14,9. Nah, kalau dikonversi ke emas jatuhnya 28 juta. Nah, ini rugi banyak ya. Terus nih biaya ONH kalau dikonversikan ke emas jadinya berapa nih? Dari 2013 dari 2005 ke 2013 nih. Dulu 174 doang emasnya. Kalau 2013 jadi cuma 68 emas. Jadi ini bener-bener teman-teman harus mulai paham ya tentang ini ya. Karena ini sayang banget kalau nggak di ini. Kalau nggak di ilmunya nggak di ini. Terus nih ada kayak menabung di bank itu apa, dampak inflasi, sulit berkembang, bunga tabungan rendah, beban admin, dikenakan pajak, adanya limitasi dan aturan bla 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 bla. Terus ada lagi kalau simpan emas gimana, anti inflasi, cenderung naik, anti riba, tetap tanpa biaya penyimpanan, tidak kena pajak, Anda sendiri pemegang aset. Nah kalau emas itu maksudnya apa nih? Aset freedom. Kalian tuh teman-teman tuh akan mendapatkan emasnya gitu kalau ketika kalian beli emas kan otomatis langsung pegang gitu loh, emasnya itu langsung dipegang oleh teman-teman. Jadi ya kalian bebas dengan emas itu, kalian bakal lakukan apa aja, mau posting di sosial media, tapi hati-hati ya, nanti takut ada yang nyolong. Dan ya dari penjelasan singkat saya itu sebenarnya teman-teman harus udah mulai kayak oh iya ya, ternyata emas itu jadinya memang paling unggul karena mereka
mereka biarpun kecil itu tapi mereka manfaatnya gede gitu loh. Tabungan udah yang teman-teman sekarang nabung-nabung di bank itu mulai, ayo kita sadar diri, kita mulai open bahwa ada tabungan yang benar-benar lebih menguntungkan gitu ya. Mungkin itu sekian ya dari saya malam ini. Semoga insya Allah kalau misalkan ada tugas egal lanjutan lagi nanti saya akan sambung tentang materi-materi selanjutnya ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.